Hai pemirsa, Selamat datang di Tiwis Channel. waduh baju kita ternyata sama ya, merah putih. Iya dong, bulan Agustus kan. Oh iya, hari kemerdekaan ya. Iya, Tiwis juga kan ikut merayakan juga hari Harus kemerdekaan. dong, karena kan Oke. kita ada di Indonesia. Betul sekali. Yuk kita simak terus videonya sampai habis ya. Merdeka! Di video kali ini, kami akan melakukan tanya jawab dengan pemilik Tiwis Coworking Space tentang alasannya memilih coworking space menjadi bidang usaha dengan memanfaatkan lahan rumahnya di lokasi yang strategis. Ya Bu, mau tanya juga nih, kan di antara sekian banyak peluang bisnis ya, ada bisnis salon, ada kuliner, ada e-commerce. Tapi kok kenapa milihnya tuh coworking space gitu? Jadi gini, kan saya ada aset nih, properti gitu ya, yang selama ini tuh oke. kayak idle gitu. Jadi saya pikir wah nih, kayaknya kalau idle terus kayak gini nggak bagus ya. Jadi saya usaha apa ya yang kira-kira tetap bisa saya handling untuk maintenance-nya, terus untuk kebersihannya seperti itu. Jadi saya pikir-pikir apa kita sewain untuk kantor ya. Cuman kan kalau disewakan untuk kantor itu kan kita juga nggak bisa handling langsung kan, bagaimana mereka harus memaintain atau merawat rumahnya gitu. Jadi saya pikir ya udah deh kita bikin sendiri aja lah gitu. Saya lihat-lihat ini kayaknya ada usaha baru nih ya yang kayaknya lagi booming dan disenangi sama anak-anak muda juga gitu. Namanya coworking space. Saya pelajarin dan saya pikir wah kayaknya oke juga nih, karena di situ saya bisa handling sendiri untuk maintenance, terus untuk bagaimana menjaga kebersihan untuk tempat itu. Jadi saya putuskan ya udah deh saya akan bikin coworking space aja. Jadi kalaupun ada yang menyewa di sini atau menggunakan jasa coworking space di sini, mereka juga nggak sulit untuk mendapatkan kebutuhannya gitu ya, terutama kebutuhan untuk makan siang atau yang datang pagi-pagi Oh, mau banyak juga di breakfast. sekitar situ ya? Ya, di sini tuh banyak sekali oke. ada tempat-tempat makan yang bisa kita datangi atau kita pesan melalui online seperti itu. Terus sebenarnya kalau untuk coworking space itu apa aja sih yang perlu disiapkan? Terutama sih kalau saya waktu itu berpikirnya kita ingin menjalankan usaha dengan cara yang legal ya. Jadi saya memutuskan untuk ya kita bikin dulu deh badan usahanya gitu yang memang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kalaupun nanti mau berkembang dan sebagainya kita sudah ada wadah yang legal gitu. Setelah itu baru nanti kita siapkan kayak misalnya untuk desain layoutnya, ruangannya mau seperti apa, terus konsepnya mau seperti apa, sambil menunggu si proses legalisasi dokumen dan pendirian badan usaha ini selesai. Ada hal-hal yang bisa kita kerjakan. Jadi paralel antara ngurus dokumen legal sama ngurus persiapan di lokasi juga bisa berjalan barengan gitu Iya, ya. seperti itu. Jadi ada kayak misalnya, wah ini ternyata butuh waktu sekitar 1-2 bulan untuk pengurusan dokumen misalnya gitu ya. Ya udah saya mulailah cari-cari, lihat-lihat kayak misalnya mau pakai meja yang seperti apa, kursi yang seperti apa, kayak gitu, dan kita mulai pesen juga gitu ya. Ada konsultan desainer interiornya juga. Nah, di situ sambil berjalan menunggu dokumen legalnya selesai. Oke. Selama proses persiapan itu berapa lama sih prosesnya, Bu? Kalau untuk dokumen, kesiapan dokumen tuh antara 1-3 bulan ya. Nah, kalau untuk desain dan pemesanan barang-barang interiornya itu sekitar 4-6 bulan. Waktu itu memang agak sedikit lama karena kita juga nggak terburu-buru ya. Kita mesti siapin juga kondisi rumah yang waktu itu ada kan penuh dengan barang-barang. Jadi kita mesti ada beberapa barang yang kita take out, ada beberapa barang yang kita pertahankan masih bisa dipakai di sini sebagai bagian dari interior ini. Jadi sekitar ya total sekitar 5-6 bulan lah dari dokumen sampai ready untuk tempatnya gitu. Nah
tadi Ibu udah jelasin juga 6 bulan setelah proses pembuatan dokumen legal itu sudah bisa dinyatakan ready to promo gitu. Nah, dari launching itu sampai akhirnya ada tenant itu berapa lama kira-kira prosesnya? Jadi waktu itu setelah dokumen ready, terus tempat juga udah ready, interior udah ready, kita lakukan promo-promo melalui sosial media, terus ada juga semacam SMS blast gitu untuk sekitar sini dengan radius antara 1 sampai 5 km. Dan promo itu kita lakukan nggak lama sih, sekitar 1 sampai 2 bulan. Nah, setelah itu ada jeda kita menunggu ya, selain kita juga aktif di sosial media juga memperkenalkan, barulah kita dapat tenan pertama itu sekitar 2 bulanan dari kita selesai promo-promo. Seperti itu. Termasuk cepat juga ya buat suatu bisnis baru di sebuah area yang memang dibilang belum ada co-working space ya di daerah sini. Iya, belum ada memang ya, alhamdulillah sekali. Kebetulan waktu itu penyewa pertama itu adalah mereka yang menyewa room. Jadi kita di sini kan ada kategorinya tuh ada untuk penyewaan room, private room atau yang biasa disebut service office itu. Kemudian kita ada yang disebut dengan single desk. Lalu ada juga penyewaan untuk ruang meeting seperti itu. Nah, ini waktu itu yang room yang disewa terlebih dahulu. Jadi ya alhamdulillah banget. Mungkin karena memang di sini belum ada yang menyewa, berusaha atau melakukan usaha co-working space ini ya. Jadi ya kebetulan ada yang butuh juga ya alhamdulillah. Kalau nggak salah juga tenannya itu langsung sewa jangka panjang gitu ya Bu ya? Ya karena memang kalau untuk room itu biasanya kita ajukan kayak semacam kontrak ya. Kontraknya itu minimal 6 bulan untuk dia menyewa di sini. Tapi untuk pembayarannya ya terserah, mau setiap bulan boleh, mau per 3 bulan boleh, mau 6 bulan juga boleh. Oke, terima kasih sekali Bu, informasinya sangat berguna sekali buat kami yang Sama-sama. belum tahu nih gimana sih prosesnya co-working space. Karena kan memang saat ini tuh banyak sekali ya kedengeran co-working space di mana-mana memang sedang dan terima kasih udah dijelasin prosesnya sampai berapa lama kemudian tenannya itu ada. Oke. Ya, sama-sama Mbak. Sukses selalu ya Ibu ya Terima sama kasih. co-working space-nya. Ya. Oke. Demikian pemirsa sekilas wawancara kami dengan owner dari Tiwis Co-working Space. Semoga informasi ini bisa membantu bagi mereka yang ingin memanfaatkan peluang bisnis yang sama. Sampai jumpa di wawancara selanjutnya dengan masalah yang berbeda. Salam. Demikianlah pemirsa, penjelasan singkat mengenai alasan mengapa owner Tiwis memilih co-working space menjadi pilihan usahanya. Juga kami sajikan informasi singkat mengenai tahapan dalam menyiapkan Tiwis Co-working Space. Semoga informasi kali ini dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi pemirsa yang ingin memanfaatkan asetnya menjadi suatu lahan usaha. Jika video ini berguna buat kalian, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng supaya kalian bisa update terus video-video terbaru dari Tiwis Channel. Demikian video untuk kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, Subscribe dan komennya. sampai jumpa di video kami selanjutnya. Merdeka!